Buzzer-buzzer ini digaji. Jadi dia makan dengan keluarganya itu pakai pajaknya umat Islam se-Indonesia. Tapi ditugasi oleh negara untuk mencaci maki Islam, menjelek-jelekkan Islam, menista Islam. Sampai-sampai Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau ketika masih menjabat sebagai ketua MUI pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, tolong segera buzzer ini tangkap dan adili secara hukum. Kira-kira diindahkan tidak oleh Mabes Polri? Tidak. Karena buzzer ini diciptakan oleh negara, digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Ini dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Karena Cina tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun. Syarat pertama, agama harus dijadikan musuh negara. Benar tidak? Benar. Kalau dulu musuh Pancasila PKI dan penista agama, sekarang musuh Pancasila agama. Penista Islam dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Ini dampaknya. Apalagi Cina punya program ekspansi, imperialisme yang tadi disebutkan oleh Ustadz Imam tadi. Ya. Apa istilahnya tadi itu? One bed, one road. Ya. Obor. Ya. One bed, one road. Ya. Ini luar biasa. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pakar intelijen dunia melakukan riset untuk Indonesia. Dan akhirnya hasil risetnya dipublish. Apa yang terjadi? Ternyata hasil riset itu terungkap. Diprediksi 2030 Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Jadi sudah tidak ada lagi Indonesia, itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari hasil riset dua pakar intelijen dunia ini direspon oleh dua mantan panglima TNI. Yang pertama Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, sudah meninggal beliau. Yang kedua Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, Peter Warren dan August Cole. Apa statement beliau? Bisa jadi tidak tahun 2030, bisa lebih cepat dari itu. Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Ini respon dari dua mantan panglima TNI. Kembali ke sejarah. Jadi dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai pengakuan seorang warga Pati Jawa Tengah bernama Pak Sutoyo, bahwa istilah kadrun itu atau kadal gurun itu ciptaan PKI sejak tahun 60-an untuk mengolok-olok umat Islam. Dan sekarang terjadi lagi. Sejarah berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Terutama bagi anak-anak muda yang tidak pernah langsung mengalami bagaimana kekejian PKI pada Islam dan ulama-ulamanya. Oleh karena itu, kita bisa melihat ya, bahwa pemberontakan dan kekejian Partai Komunis Indonesia sampai kapanpun tampaknya tidak bisa dimaafkan dan tak akan bisa dilupakan oleh bangsa ini. Berkali-kali partai berlambang palu arit itu kerap berulah dengan melakukan kudeta atau makar. Mulai tahun 1926
PKI melakukan kudeta, gagal. 1948 PKI dipimpin oleh Musso di Madiun memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Gagal. Padahal kita lihat berapa ribu ulama dan santri dibantai, baik di Madiun maupun di Magetan, terutama Takran, Magetan. Ada monumennya ber 108, ya kan? Yang 1 sampai 62 orang terdeteksi jasadnya masih utuh. Yang nomor 63 sampai 108 sudah jenazahnya sudah tidak terdeteksi karena dirusak oleh orang-orang PKI. Bahkan 156 anggota TNI gugur di kawasan Gorang Gareng, Madiun. Luar biasa. Belum lagi pondok pesantren Gontor. Luar biasa. Ya. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan PKI pada saat itu menyebarkan pamflet. Ulama itu tikus yang harus dibasmi. Jadi orang-orang PKI menyebarkan pamflet, ulama itu adalah tikus yang harus dibasmi. Sehingga akhirnya kita lihat setelah penyebaran pamflet itu banyak ulama-ulama, ribuan ulama santri dibantai dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang biadab. Bahkan di tempat saya di Banyuwangi, padahal NU mendukung Nasakom, ternyata dijadikan sasaran, dijadikan korban. 70 anggota Banser diundang oleh Gerwani di Banyuwangi, Banyuwangi Selatan, ya, di kawasan Celuring gitu, Banyuwangi, di tempat saya di kota Banyuwangi, jadi tapi bagian selatan. Nah itu diundang 70 Banser, kurang lebih 70 Banser, anggota Banser ini diundang tahlilan oleh Gerwani. Setelah selesai tahlilan dikasih makan. Tapi ternyata makanannya sudah diisi racun, Pak. Sehingga 70 anggota Banser mati semuanya. Ada monumennya itu di kawasan Celuring, Banyuwangi. Itu sejarah. Padahal NU mendukung Nasakom, malah dijadikan korban. Kan nemen sudah, Pak. Sudah dibantu, masih membantai. Apalagi yang tidak membantu, yang menolak. Inilah kejahatan PKI. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Masya Allah, sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka 2014 Allah munculkan seorang ulama, yaitu Habib Rizik Syihab. 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim nasional berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh para mafia. Jadi kita baru dong, baru ngeh gitu ya, 2022 tahun ini tentang mafia Sambo. Padahal ulama Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan bahaya mafia itu 2014. Kita baru ngeh, baru dong itu 2022 tahun ini tentang mafia. Artinya apa? Negara memelihara geng kejahatan. Jadi ini sebuah transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster, menjadi mesin pembunuh dan mafia yang menggurita di Indonesia. Luar biasa. Sampai-sampai berapa itu? PPATK mengungkap 155 triliun itu mengalir dari judi online, mengalir ke kepolisian. Luar biasa. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan